Isa Al-Masih Makassar. Sebelum kita bernyanyi bersama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan sebagian kecil dan firman-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau bersukacita bersama-sama karena hari ini adalah harinya Tuhan. Tapi semua hari adalah harinya Tuhan. Mari kita nyanyi pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, semuanya tenangkan hati, persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sambil kita angkat pujian, persiapkan hatiku Tuhan, dengar firman Tuhan.
Firman-Mu yang berkuasa mengubahkan, Firman-Mu yang berkuasa menolong kami Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, kami mau dengar kebenaran firman Tuhan, kami mau duduk tenang dengar kebenaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami waktu kami dengar kebenaran firman Tuhan. Berkati juga guru kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tante Rini akan bercerita tentang Yusuf. Kalian boleh baca di rumah di dalam Kejadian 37, di dalam Kejadian 39 sampai 47. Yusuf adalah seorang pemuda yang pada saat itu usianya 17 tahun. Bapaknya Yusuf bernama Yakub dan ibunya bernama Rahel. Pada suatu hari, Bapak Yakub membuatkan jubah yang maha indah, yang sangat indah kepada Yusuf. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah Yusuf memperlihatkan jubahnya kepada saudara-saudaranya yang lainnya, saudara-saudaranya menjadi iri sama Yusuf. Saudara-saudaranya menjadi cemburu sama Yusuf. Mereka jengkel sekali sama Yusuf. Mereka tidak mau menegur dengan cara yang halus, tetapi mereka menyapa dengan cara yang kasar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Yusuf bermimpi. Yusuf melihat mimpinya ini dan menceritakan mimpinya ini
kepada saudara-saudaranya. "Saudara-saudaraku, aku bermimpi," kata Yusuf. "Aku melihat kita ada di ladang. Kita ada di ladang. Ketika itu kita sedang mengikat jelai gandum. Nah, waktu kita sedang mengikat jelai gandum, tiba-tiba jelai gandumku berdiri. Dan jelai gandum 11 saudaranya mengelilingi jelai gandum Yusuf. Kemudian jelai gandum saudara-saudaranya menunduk, menyembah kepada jelai gandum Yusuf. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, setelah saudara-saudaranya mendengar mimpinya Yusuf, saudara-saudaranya menjadi sangat marah kepada Yusuf. Mereka berkata kepada Yusuf, "Apakah kamu mau menjadi tuan atas kami?" Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka semakin benci kepada Yusuf setelah mimpinya Yusuf itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Adik-adik, Yusuf kembali bermimpi. Ya, pada saat itu Yusuf bermimpi, dan waktu dia bermimpi, dia kemudian menceritakan kembali mimpinya tersebut kepada bapaknya dan kepada saudara-saudaranya. Yusuf melihat ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Setelah saudara-saudaranya mendengar mimpi dari Yusuf ini, kembali saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Mereka sangat marah, mereka sangat jengkel. Mereka kemudian bersepakat ingin membunuh Yusuf. Mereka ingin menyingkirkan Yusuf. Mereka ingin membinasakan Yusuf. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Yusuf dipanggil sama papanya, ya, Bapak Yakub. "Yusuf, kemari nak. Yusuf, coba kamu pergi ke ladang. Kamu pergi melihat kakak-kakakmu. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka kambing domba yang mereka bawa, apakah dalam keadaan baik-baik saja?" Yusuf kemudian dengan sigap, dengan siap sedia pergi melakukan perintah papanya, ya. Yusuf kemudian berlari, pergi menjumpai kakak-kakaknya sedang berada di ladang. Ketika Yusuf melakukan perjalanan ke ladang, ya, ternyata kakak-kakaknya menggembalakan kambing dombanya di Dotan, ya. Yusuf kemudian mencari kakak-kakaknya. "Kemana ya kakak-kakakku, ya? Kemana saudara-saudaraku?" Yusuf berjalan. Setelah itu Yusuf tiba di Dotan, ya. Yusuf tiba di Dotan. Dia melihat, "Oh, itu saudara-saudaraku," ya. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi setelah saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf, ya, mereka melihat, "Wah, itu si pemimpi itu. Pemimpi itu sudah datang. Ayo kita bunuh dia, ya. Ayo kita singkirkan dia." Akhirnya Yusuf datang menghampiri saudara-saudaranya. Waktu itu Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Yusuf datang menjumpai saudara-saudaranya. Setelah Yusuf datang bertemu dengan saudara-saudaranya ini kemudian mengambil jubahnya Yusuf, ya, melepaskan jubahnya Yusuf dari badannya Yusuf. Jubah itu kemudian dilemparkan. Setelah itu Yusuf diangkat. Kemudian Yusuf dibuang ke dalam sumur yang kering. Setelah Yusuf dibuang di dalam sumur yang kering, dan jubahnya yang indah, yang bagus, yang hasil pemberian dari ayahnya, jubahnya diambil sama kakak-kakaknya. Terus mereka mengatur siasat, ya. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Mereka tadinya mau menyingkirkan Yusuf, mereka mau membunuh Yusuf. Tapi setelah itu ada pedagang yang lewat.
Ada pedagang yang lewat ingin pergi ke Mesir. Jadi mereka langsung berpikir, wah, kita ndak usah saja bunuh dia, ya. Kita lebih baik kita jual, baru Yusufnya dibawa pergi ke Mesir. Kita tidak akan bertemu dia lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian lewatlah pedagang itu. Mereka kemudian mengambil Yusuf dari dalam sumur dan menjualnya kepada pedagang itu. Nah, setelah Yusuf dijual kepada pedagang yang akan berangkat ke Mesir, Yusuf kemudian diambil oleh pedagang tersebut dan dijadikan budak di Mesir. Apa yang terjadi dengan jubahnya Yusuf? Kemudian adik-adik, saudara-saudaranya, ya, dengan akal yang licik, ya, mereka berbohong, ya, kepada bapaknya. Mereka mengambil jubahnya Yusuf, mereka mencelupkan ke darah kambing. Setelah itu mereka bawa ke bapaknya, Bapak Yakub, ya. Mereka katakan kepada Bapak Yakub bahwa jubah Yusuf telah mati, telah diterkam binatang buas. Ini jubahnya. Bapak Yakub kemudian menangis tiada henti-hentinya meratapi Yusuf yang sudah meninggal, ya. Bapaknya tidak tahu bahwa Yusuf tidak meninggal, tetapi karena Yusuf dikatakan sudah mati dan diterkam binatang buas, ya, bapaknya menangis berhari-hari bersedih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kemudian setelah Yusuf berada di Mesir, pedagang yang membawa Yusuf menjual Yusuf kepada Potifar. Potifar mengambil Yusuf, membawa dia ke rumahnya dan menjadikan budak di rumahnya. Adik-adik yang ada di rumah, Yusuf ketika berada di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan rajin, Yusuf bekerja dengan baik. Allah memperhatikan Yusuf, Allah melihat Yusuf, Allah melihat kesungguhan Yusuf di dalam bekerja. Jadi Allah memberkati Yusuf di dalam pekerjaannya di rumah Potifar. Potifar juga diberkati, keluarganya diberkati karena Yusuf ada di situ. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu hari istri Potifar berkata yang tidak benar kepada Potifar. Dia mengatakan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar kepada Potifar tentang Yusuf. Akhirnya adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yusuf mendengar, Yusuf kemudian ditangkap, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena pernyataan dari istrinya Potifar kepada Potifar bahwa Yusuf melakukan hal yang tidak benar kepada dia. Akhirnya Yusuf ditangkap, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Setelah di dalam penjara, Yusuf bekerja dengan giat. Sekalipun dia ada di dalam penjara, Yusuf tetap menjadi anak yang rajin. Yusuf melakukan perbuatan-perbuatan yang baik selama dia di penjara. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memberkati Yusuf. Sekalipun Yusuf berada di penjara, Yusuf diberkati Tuhan. Tuhan melihat Yusuf, Tuhan ada bersama Yusuf, Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Yusuf menjadi orang kesayangan sipir penjara atau kepala penjara. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Yusuf diberkati. Akhirnya Yusuf dipercayakan untuk bekerja di dalam penjara. Dan Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Ketika di dalam penjara ada 2 orang tahanan raja, satu juru minuman dan juru roti. Mereka ini telah berbuat hal yang jahat. Jadi mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.
Suatu hari mereka bermimpi dan mereka menyampaikan mimpi itu kepada Yusuf, ya. Yusuf berkata, bukan karena Yusuf, tetapi karena Tuhan yang memberikan dia kemampuan untuk mengartikan mimpi itu. Jadi Yusuf menceritakan arti mimpi mereka kepada juru minuman raja dan juru roti raja. 3 hari kemudian juru minuman raja keluar dari dalam penjara dan kembali bekerja melayani raja. Juru roti dibunuh oleh raja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, juru minuman raja melupakan kebaikan Yusuf. Juru minuman raja tidak mengingat lagi kepada Yusuf. Suatu hari Firaun bermimpi. Raja Mesir itu bermimpi. Dia bermimpi dan dia bertanya-tanya, siapa yang dapat mengartikan mimpinya? Akhirnya juru minuman raja teringat. Raja, di dalam tahanan ada seorang tahanan yang dapat mengartikan arti mimpi raja. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yusuf dipanggil keluar dari dalam penjara, Yusuf dibersihkan, dan Yusuf kemudian bertemu dengan raja. Raja menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan dengan pertolongan Tuhan, Yusuf memberitahukan arti mimpi raja kepada raja. Setelah raja melihat bahwa Yusuf orang yang betul-betul bijaksana, Yusuf yang betul-betul penuh dengan roh Allah, Yusuf yang betul-betul pintar, Yusuf kemudian menjadi kesayangan Firaun. Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, mendampingi Firaun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum mempersiapkan masa-masa paceklik, masa-masa kekeringan di Mesir, Yusuf sudah mempersiapkan. Pada saat itu, di dalam musim-musim kelimpahan di Mesir, Yusuf mempersiapkan semua, mengumpul semua hasil-hasil bumi yang ada di Mesir. Dan setelah masuk di dalam tahun-tahun kekeringan, Yusuf telah mendapatkan hasil yang sangat banyak. Di seluruh Mesir terjadi kekeringan. Begitu juga di kota Kanaan, di tempat di mana Bapak Yakub berada. Bapak Yakub tinggal dan saudara-saudara Yusuf. Pada suatu hari, Bapak Yakub berkata kepada saudara-saudara Yusuf, "Anak-anakku, telah terjadi kekeringan di kota Kanaan ini. Kita membutuhkan makanan. Ayo, kalian berangkat ke Mesir, pergi membeli bahan makanan di sana." Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bapak Yakub setelah menyampaikan hal itu kepada saudara-saudara Yusuf, saudara-saudara Yusuf kemudian pergi ke Mesir. Nah, setelah di Mesir terjadilah pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf sangat senang. Dia menangis terharu karena bisa bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Ya, Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya yang dulu telah membuang dia, membenci dia. Yusuf kemudian memanggil mereka untuk tinggal di Mesir. Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk mengambil bapaknya dan keluarganya untuk datang ke Mesir. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf memanggil saudara-saudaranya, bapaknya tinggal di Mesir, mereka semakin diberkati Tuhan. Keluarga Yusuf diberkati Tuhan. Hubungan saudara Yusuf dengan saudara-saudaranya dipulihkan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada
hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mendengarkan cerita tentang Yusuf. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa Yusuf adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub. Nah, dari sini kita boleh belajar bersama-sama. Kita boleh diingatkan dari cerita Yusuf ini, kita boleh diingatkan bersama-sama bahwa kita punya Allah yang sangat menyayangi kita. Kita punya Tuhan yang sangat menyayangi kita. Kalau ada di antara adik-adik di rumah yang mengalami seperti Yusuf, adik-adik, pada saat ini Tante Rini mau mengingatkan kalian, mengingatkan kita semua, ketika ada orang-orang di antara kita yang pilih kasih, kita juga, adik-adik juga yang ada di rumah, kalian semua ada di antara kalian yang mengalami pilih kasih. Orang tua kalian memihak kepada kakak atau lebih memihak kepada adik kalian. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mengampuni mereka. Kita jangan membenci mereka, tapi kita harus berdoa buat mereka, ya, supaya Tuhan mengubahkan hati mereka, hati papa mama kita, supaya tidak membenci lagi kepada kita, ya. Terus kita juga boleh, Tante Rini mau ingatkan kita, coba kalian pikir-pikir ya, kalian pikir di rumah, apakah selama ini karena saya yang melakukan kesalahan, sampai-sampai papa mama saya tidak sayang sama saya. Kalau adik-adik yang melakukan kesalahan, mari kita minta ampun kepada Tuhan, kita minta maaf kepada Tuhan, dan kita minta maaf kepada ayah ibu kita, supaya mereka kembali menyayangi kita. Kita sadar akan perbuatan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16, kasih Tuhan itu untuk semua orang. Kasih Tuhan tidak memilih-milih, ya. Kita di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan kalian pesimis, jangan kalian sedih, jangan kalian berduka, ya. Tuhan sayang kepada kita semua. Yang kedua, Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Ketika Yusuf tidak ditegur, ketika Yusuf tidak ditegur dengan baik, Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Ketika Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Yusuf juga tidak membenci Potifar karena memasukkannya ke dalam penjara. Yusuf juga tidak membenci istrinya Potifar karena bercerita yang tidak benar kepada Potifar sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Yusuf juga tidak membenci kepada juru minuman yang telah melupakan kebaikannya, mengartikan mimpi. Yusuf mengasihi mereka. Yusuf sayang kepada mereka. Jadi yang kedua yang kita belajar dari cerita tentang Yusuf ini, kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Di dalam Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang membenci kamu. Yang ketiga, adik-adik dikasihi Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Ketika kita belajar dengan baik, kita belajar dengan benar, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita disekolahkan sama papa mama kita supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil.
kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari kita melakukan ketika kita sekolah dengan baik, sehingga kita boleh menyelesaikan sekolah dengan baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang Tante Rini mau bagi lagi di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Selanjutnya kita bisa belajar lagi dari kisah Yusuf ini. Yusuf adalah orang yang rendah hati. Ketika dia mengartikan mimpi Firaun, Yusuf berkata kepada Firaun, bukan karena Yusuf, tetapi karena Allah yang memberikan kemampuan kepada Yusuf sehingga Yusuf dapat mengartikan mimpi itu. Yusuf juga menjadi orang yang berhasil di Mesir, menjadi orang nomor 2 Firaun. Yusuf menjadi orang yang rendah hati. Dia sadar bahwa bukan karena dia, tetapi semua karena Allah. Semua karena Tuhan. Firman Tuhan yang Tante Rini mau bagi di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari adik-adik semua kita belajar menjadi anak-anak kesayangan Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami tidak dapat mampu berjalan tanpa Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sedari mereka kecil sampai mereka dewasa nanti, Tuhan terus menuntun mereka, Tuhan memegang mereka, Tuhan memprotek mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik di dalam hidup kami. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, di dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar sama-sama pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan kepadamu dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, biarlah kekuatan kesehatan menjadi bagian kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah kami senantiasa dipelihara, dijaga oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, adik-adik
Sekarang marilah kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai